Marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku, Maria, menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita persiapkan Ekaristi kita hari ini. Bergembiralah orang yang mencari Tuhan, rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajah-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menampilkan Musa dan Yesus. Keduanya bertindak sebagai pengantara dan pendamai, dan keduanya harus mengatasi ketidakpercayaan masyarakat sekitarnya. Yesus mendasarkan kewibawaan Musa, tetapi lebih lanjut ia menyatakan kesaksiannya mengatasi kesaksian siapapun, bahkan kesaksian Yohanes Pembaptis. Kita pun diajak mengakui Yesus sebagai utusan Bapanya. Marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri kasih keselamatan Allah ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ujung misa pada hari ini kita berdoa bagi mereka yang sakit, khususnya yang terkena virus corona ini, dan juga supaya disembuhkan. Mereka yang meninggal dunia akibat wabah corona ini supaya diberikan kedamaian abadi dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Dan juga untuk petugas medis ataupun siapapun yang berjuang untuk menangani hal ini, wabah corona ini, supaya diberikan perlindungan, keselamatan dan keamanan, dan untuk kita semua supaya dijaga dan dinaungi dalam kasih Tuhan. Untuk proses pembangunan gedung gereja juga supaya berjalan dengan lancar dan aman,
dan wabah corona ini bisa segera selesai. Secara khusus kita juga berdoa untuk Bapak Matius Sabidin yang genap 40 hari dipanggil Tuhan. Dimohon dari Ibu Ngalinem Monika Gamplong, dan juga berdoa untuk Bapak Martinus Suyatno yang genap 3 hari dipanggil Tuhan. Semoga mengalami kedamaian abadi di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, langkah laku dan keinginan hati kami sering menyimpang dan menjauh dari perintah-perintah-Mu. Hal ini terjadi karena kerapuhan dan kelemahan kami. Maka kami mohon kepadamu, bimbinglah kami sepanjang hari ini, supaya perbuatan kami berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya." Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar teguh. Oleh sebab itu, biarkanlah murkamu bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak binatang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepadamu keturunan, supaya dimiliknya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah aku daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Ingatlah aku daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah pada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut terbaru. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang bilanya tidak mengetangi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya,
sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan dengan kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Keluaran melalui Musa, Allah mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat. Namun bangsa Israel tegar tengkuk sehingga membuat Allah murka. Namun demikian Allah masih menaruh cinta dan belas kasihan yang besar kepada umatnya. Dalam bacaan Injil dikisahkan dan ditegaskan, kehadiran Yesus di tengah-tengah manusia tidak lain adalah kehadiran Allah sendiri. Allah hadir untuk menyelamatkan manusia,
Ia bagaikan cahaya yang menghalau kegelapan dosa. Oleh karena itu, Allah ingin manusia percaya sepenuhnya kepadanya. Kita diajak khususnya pada hari-hari ini untuk semakin percaya kepada Allah, semakin percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan tentunya sikap percaya ini juga mengajak kita untuk membangun sikap pertobatan seperti yang kita alami dalam masa Prapaskah ini. Peristiwa-peristiwa hari ini akibat dampak wabah corona ini boleh jadi dikatakan sebagai hal yang memprihatinkan. Tetapi di satu sisi juga menantang iman kita untuk semakin percaya kepada Allah dan semakin membangun hidup atau sikap hidup tobat. Ada hal positif yang kita jumpai pada saat-saat mengalami peristiwa ini sebagai bentuk pertobatan kita. Yang tadinya mungkin tidak pernah berkumpul di dalam keluarga, ngobrol-ngobrol dengan keluarga, komunikasi dengan keluarga, berdoa bersama di dalam keluarga, hari-hari ini menjadi sungguh terasa. Hari-hari ini menjadi tempat untuk menyadarkan diri, oh iya, betapa pentingnya membangun hidup di dalam keluarga, kebersamaan di dalam keluarga. Juga bagaimana kita diajak yang tadinya mungkin tidak pernah atau tidak biasa bersih-bersih diri atau menjaga kesehatan, hari-hari ini berusaha keras untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri, mencuci tangan, membersihkan diri dan sebagainya. Hari-hari ini kita juga diajak untuk tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan dan peduli akan keselamatan yang lain. Dengan berdiam diri di rumah, dengan menjaga jarak satu dengan yang lain, dengan tidak bersalaman, tidak bersentuhan, itu menjadi bagian untuk tidak egois, tetapi menjadi bagian untuk peduli demi keselamatan banyak orang. Juga ketika ada yang mudik dari jauh, bukan kok untuk menjerumuskan ketika kita melaporkan ke RT atau dukuh setempat, tetapi untuk mengingatkan dalam hal kesehatan. Kita juga tahu diri, mungkin juga saling mengingatkan untuk tidak banyak keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting, tidak ada hal yang mendesak. Itu adalah bagian bagaimana kita merenungkan diri supaya kita tidak menjadi egois, tetapi sungguh belajar untuk menjadi peduli dengan yang lain, menjaga keselamatan dan kebaikan bersama. Kiranya itu bisa kita maknai sebagai bentuk pertobatan kita. Semakin menyadari kasih Allah yang menyertai kita, semakin mengajak kita untuk percaya kepada Allah, menaruh harapan kita kepada Kristus Sang Juru Selamat, sekaligus juga menggerakkan kita untuk sungguh memperbaharui diri dalam sikap tobat dan juga kepedulian hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, berkenanlah Engkau menerima persembahan kami ini, membersihkan kami dari segala kejahatan dan menguatkan kami dalam kelemahan, semakin menaruh kepercayaan dan harapan kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu bersama kalangan para malaikat kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Martinus Suyatno yang genap 3 hari dipanggil Tuhan, dan juga Bapak Matius Sabidin yang genap 40 hari dipanggil Tuhan. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, khususnya mereka yang meninggal dunia akibat dampak wabah corona ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, bersama Santa Teresia kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
untuk ujub-ujub kita pada hari ini dan juga untuk keluarga kita, ujub-ujub kita pribadi. Marilah kita berdoa satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersabda, hukumku kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah anak tunggal Allah. Ajaran dan teladan hidupmu memberi kesaksian yang luhur tentang Bapa. Berilah kami hati yang percaya, agar kami semakin dijiwai untuk bersatu dengan Dikau, Tuhan dan penebus kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.